Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala rahmat dan maghfirah Allah tercurahkan kepadanya, kepada keluarga-keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampailah kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabar adik sekalian? Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi fikih, yaitu tentang bersuci dari hadas dan najis. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita memohon petunjuk dari Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, semoga dengan doa tadi mempermudah kita untuk memahami materi ini dan insya Allah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja. Terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan, Pak Guru ingin menguraikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran daripada kita mempelajari materi ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lanjut, masuk pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Jadi diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi ini, yang pertama dapat menjelaskan pengertian toharah dan dalilnya. Yang kedua, dapat mengklasifikasi macam-macam hadas dan najis serta tata cara menyucikannya. Dan yang ketiga, dapat menganalisis hikmah dari bersuci. Nah, ini peta konsepnya. Jadi, tohara itu garis besarnya adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Masuk pada pengertian tohara. Nah, di dalam istilah fikih, bersuci disebut dengan toharah. Menurut bahasa, kata toharah merupakan bentuk masdar dari kata tohura, yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah fikih, toharah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Nah, orang yang akan melakukan sholat berarti menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti sholat harus dalam kondisi bersih dan suci pula, baik dari najis maupun hadas yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Lanjut pada dalil tohara atau bersuci. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat, begitu juga dengan hadis Nabi. Tetapi dalam kesempatan ini Pak Guru mengambil satu-satu saja, satu firman Allah dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sementara di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, la yuqbalullahi salata ba'idut tahur. Yang artinya Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari dua dalil ini jelaslah bahwa yang pertama, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Artinya salah satu tanda atau indikator kita untuk dicintai Allah adalah kita pintar bertaubat, gemar bertaubat, dan gemar menyucikan diri. Yang kedua adalah Nabi SAW memperjelas bahwa sholat kita tidak akan diterima sebelum kita bersuci. Oleh karenanya,
jelas sekali tohara ini terdapat dalil dalam Quran dan hadis sehingga sangat penting untuk dipelajari. Di mana hampir semua kitab fikih daripada imam-imam itu, imam mazhab, bab pertamanya adalah tentang tohara. Mengapa demikian? Agar supaya sebelum kita melaksanakan ibadah, kita telah mempelajari terlebih dahulu tata cara bersuci. Ya, masuk pada poin A, yaitu bersuci dari hadas. Nah, secara bahasa, kata hadas berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadatha, yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah. Nah, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama adalah hadas kecil. Nah, pengertian daripada hadas kecil ini adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan untuk menjadikannya suci, maka dia harus berwudu. Dan jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit, bisa diganti dengan tayamum. Sebab-sebab hadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari dubur dan kubul, ya, seperti buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk, pingsan, gila, dan tertidur. Yang ketiga, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi jangan salah dipahami ya, mahram ini adalah orang-orang yang haram menikah. Setiap orang yang haram menikah disebut mahram. Contohnya kakak beradik yang berlainan jenis, yaitu saudara kandung yang berlainan jenis itu antara laki-laki dan perempuan itu mahram. Mereka haram untuk menikah, maka bersentuhan kulit antara keduanya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu di sini adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-lakinya itu mahram. Jadi walaupun bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Dapat dipahami ya? Yang keempat, menyentuh. Ya, menyentuh kemaluan atau dubur dan kubul dengan telapak tangan langsung. Masuk pada hadas besar. Secara pengertian, hadas besar ini adalah hadas yang cara menyucikannya dengan mandi wajib. Dan jika tidak menemukan air, atau seperti hadas kecil tadi, dalam keadaan sakit, bisa diganti dengan tayamum. Jadi opsi tayamum ini adalah manakala tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit. Nah, mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi janabah. Jadi ada 3 istilah untuk mandi wajib. Ada mandi wajib, ada mandi besar, dan ada mandi janabah. Masuk pada sebab-sebab hadas besar. Yang pertama adalah haid tentunya bagi perempuan. Yang kedua adalah nifas bagi perempuan juga, yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang ketiga berhubungan suami istri. Yang keempat keluar mani apapun sebabnya, baik disengaja atau tidak, itu menyebabkan mandi besar. Yang kelima meninggal dunia. Nah, jadi jenazah yang meninggal dunia itu wajib dimandikan junub, dimandikan janabah oleh orang-orang yang bertugas memandikan jenazah. Mengapa demikian? Menjaga kemungkinan jangan sampai jenazah tersebut sebelum meninggal dunia belum sempat mandi wajib. Tata cara menyucikan dari hadas. Ya, ini ya tata cara bersuci dari hadas. Ya, hadas kecil itu terdiri dari wudu. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit ganti dengan tayamum berdasarkan gambar dapat dilihat. Kemudian hadas besar itu diutamakan mandi, harus mandi. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit juga bisa diganti dengan tayamum. Masuk pada poin B, yaitu bersuci dari najis. Nah, secara pengertian najis ini berasal dari bahasa Arab, secara bahasa ya, yaitu dari kata an-najasah, yang berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah fikih, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah. Nah, jadi apapun benda yang kotor, yang melekat pada diri kita, pakaian kita atau tempat sholat kita, yang mencegah sahnya ibadah kita, maka disebut dengan najis.
Macam-macam najis. Nah, najis ini secara tingkatannya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis yang paling ringan, kemudian najis mutawassitah, najis pertengahan, dan yang terakhir adalah najis mughallazah atau najis berat. Nah, ini peta konsepnya. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Pengertian daripada najis ini yaitu najis yang tingkatannya paling ringan. Contohnya hanya satu, yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Nah, cara menyucikannya adalah cukup dipercikkan air di tempat yang terkena najis. Jadi ini harus dipahami benar-benar ya, bahwa najis mukhaffafah ini hanya air seni, hanya satu, yaitu air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya. Walaupun dia belum berumur 2 tahun, tetapi jika dia sudah diberi makanan selain air susu ibu, maka air seninya bukan lagi tergolong mukhaffafah. Begitu juga walaupun belum 2 tahun, jika dia bayi perempuan, tetap air seninya bukan tergolong najis mukhaffafah. Masuk pada yang kedua, yaitu najis mutawassitah. Pengertiannya adalah yaitu najis yang tingkatannya pertengahan atau sedang. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang kelihatan wujud, warna dan baunya. Jadi najis ini masih terindra, masih terlihat wujudnya, mulai dari warnanya, baunya, sampai pada rasanya. Kemudian najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat wujudnya, warna dan baunya, tetapi diyakini keberadaannya. Seperti percikan air seni yang sudah kering pada celana. Jadi kita tidak lagi melihat warna ataupun baunya, tetapi kita mengetahui bahwa ada yang terpercik atau ada percikan air seni di celana yang sudah mengering. Nah, yang termasuk najis mutawassitah ini ada banyak. Yang pertama adalah darah, bangkai, khamar, nanah, muntah, dan kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Cara bersuci dari najis mutawassitah ini adalah dengan cara dibasuh di tempat yang terkena najis sampai hilang sifat daripada najis tersebut, seperti warna, rasa, dan bau daripada najis tersebut. Masuk pada najis yang ketiga, yaitu najis mughallazah. Nah, pengertiannya adalah yaitu najis yang tingkatannya paling berat. Contohnya adalah anjing dan babi dan segala sesuatu yang bersumber dari keduanya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang keluar atau yang berasal dari keduanya, seperti air liurnya, dagingnya, darahnya, kotorannya, semua itu kategorinya adalah najis mughallazah atau najis paling berat. Nah, cara bersuci dari najis ini adalah yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur tanah atau debu yang suci. Masuk pada yang terakhir sekali yaitu hikmah dari bersuci atau hikmah tohara. Nah, betapa pentingnya bersuci atau tohara dalam kehidupan kita, baik itu bersuci dari najis maupun dari hadas. Bersuci memiliki keutamaan dan hikmah yang luar biasa. Keutamaan-keutamaan itu antara lain yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan
pangkal kesehatan. Jadi sejalan antara kebersihan ya, antara kebersihan dan juga antara keimanan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Demikian materi pada hari ini, insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan setelah ini, adik-adik sekalian, dan anak-anakku sekalian, akan terus memperhatikan ya bersuci, baik itu bersuci dari hadas maupun dari najis sebelum melaksanakan suatu ibadah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, tawaf ataupun membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.